Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini sebuah perbincangan di Mhm. dapur redaksi. Anda juga silahkan nimbrung, tapi nimbrungnya melalui komen-komen nanti ya. Dan tetap bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Beta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat supaya kita berdiskusi dengan penuh semangat. Yes, oke. Oke, apa saja nih Mas Ersu? Ya, apa nih Mbak Agi topiknya Mbak Agi? Kalau hari ini, topik yang terbaru begitu Mas Irsu, ini cukup mengejutkan, tapi walaupun kita sudah tahu begitu ya, tapi pengakuannya begitu ya dari Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua, Pimpinan KPK, ini akhirnya dia mengakui Mas Irsu bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini gagal. Jadi selama 8 tahun gitu, dia di KPK ini, pemberantasan korupsi gagal dan juga dia, mengatakan bahwa tidak ada keselarasan begitu antara KPK, Polri dan juga Kejaksaan, bahkan sampai para pimpinan KPK itu dia sendiri menyatakan bahwa dia tidak tahu bahwa para penyidik itu loyalnya kepada siapa. Mereka bekerja untuk KPK, digaji oleh KPK, tapi bisa jadi loyalnya kepada institusi yang ada mereka berasal. Jadi misalnya dari Kejaksaan, dari Polri begitu ya, mereka tetap loyal ke sana. Jadi kalau seandainya ada gesekan, mereka tetap ke sana, bukan kepada KPK-nya sendiri. Ini Nah, sungguh-sungguh ini apa menarik ya? ya, karena kalau 8 tahun itu artinya ya selama pemerintahnya Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, ini kan Alexander Marwata ini satu-satunya pimpinan KPK yang sudah 2 periode, Mbak. Jadi ya selama masa dia, artinya kan masa dia itu kan 4 tahun, yang sekarang diperpanjang 5 tahun, jadi 9 tahun kan total masa jabatan dia. Kalau disebut 8 tahun, ya sepanjang masa jabatan dia juga. Ini betul apa maksudnya Alexander Marwata mau mau apa nyindir Pak Jokowi gitu, tapi ternyata dia sendiri juga sebenarnya bagian dari itu juga begitu, karena banyak orang juga terheran-heran ada orang yang bisa sampai dua kali terpilih menjadi pimpinan KPK, itu nggak pernah ada terjadi seperti itu. Dan biasanya kan yang begini-begini ini kan kita tahu proses pimpinan KPK itu tawar-menawar politik ya di Ya. DPR gitu. Jadi kalau mereka-mereka yang dianggap tidak cukup kooperatif ya tidak akan nggak akan dipilih lagi oleh DPR gitu. Jadi Alexander Marwata termasuk yang sampai 2 kali dipilih kan gitu. Jadi Hmm. ya kita bisa kemudian menduga-duga apa dasarnya kemudian dia bisa jadi 2 kali terpilih gitu. Mhm. Iya ya, jadi ini memang kalau saya lihat ini sistem hukum ya, dan, para pelakunya ini rusak begitu Mas Irsu, dan itu dirusaknya bukan karena apa, karena memang sistemnya sendiri memperbolehkan seperti itu begitu. Seperti kata Alex misalnya, yang di bawah itu bisa diintervensi Mas Irsu. Bayangkan artinya mereka kan tidak komit, tidak loyal kepada atasan yang memerintahkan apa, tapi mereka menjalankan itu sesuai dengan, intervensi yang mereka terima. Dan intervensi dari siapa ya? Intervensi dari mereka bekerja buat siapa, padahal digajinya di KPK. Ini kan memang kalau saya bisa membayangkan ini membingungkan. Dan lagi, ini ketua KPK sendiri saat ini statusnya sebagai tersangka, sudah 8 bulan begitu, dan kemudian sampai sekarang juga belum dibui, belum ditahan begitu ya Mas Ersu. Ini kan juga menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa begitu ya? Padahal KPK biasanya kalau seandainya hal seperti ini sudah menjadi tersangka, buru-buru mereka kemudian tahan gitu dengan berbagai alasan supaya tidak lari ke luar negeri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Dan ini malah dari penasihat hukumnya atau pembelanya itu mengajukan ke polisi, ke Polda Metro Jaya tepatnya, supaya di SP3 ini kasusnya Pak Firly Bahuri ini. Ini malah tambah-tambah gitu sudah KPK-nya soal pemberantasan korupsi mengaku gagal, apalagi sekarang kemudian dari pihak Firly Bahurinya itu meminta SP3 begitu kan Mas Hersu. Padahal selama ini kita juga tidak tahu. Orang menanyakan ada di mana sih posisi dari Pak Firly Ya, Bahuri ya. ini begitu. Ya, padahal kemarin rame kan pengakuan dari Syahrul Yassin Limpo yang dia memberikan uang, memberikan suap pada Firly Bahuri itu kan banyak yang kemudian minta ini waktunya seharusnya Pak Polda itu nangkap Firly, karena ini kan kalau pengakuan di depan pengadilan kan ini sebagai bukti bukti hukum ya, pengakuan di persidangan itu ya bisa jadikan ya itu sah secara hukum gitu loh. Jadi artinya nggak ada alasan untuk tidak segera menahan Firly. Jadi memang kacau ya. Kalau yang ngomong kita yang ngomong nanti pasti kita dianggap kok selalu nyinyir pada Pak Jokowi. Tapi kalau yang ngomong Alexander Marwata kan semacam pengakuan dosa gitu. Tapi pertanyaannya kenapa dia menyalonkan lagi gitu kalau tahu situasinya seperti itu gitu loh.
Ini memang luar biasa ya. Dan kemudian kita masih ingat kemarin ketika ada pengakuan itu dari Syahrul Yassin Limpo begitu soal 1,3 miliar yang dia berikan kepada Firly Bahuri yang dibagi dalam 2 term kalau tidak salah yaitu 800 juta dan kemudian 500 juta. Jadi jumlahnya 1,3 miliar begitu. Tapi kemudian dari Pak Karyoto, Irjen Karyoto Kapolda Metro Jaya mengatakan, oh itu bukan hal yang baru karena ternyata sudah ada di BAP. Ini kan berarti sudah ada pengakuan apa walaupun mungkin saya tidak tahu apakah itu berupa pengakuan atau apa atau saksi ya. BAP itu kan bisa Ya, ya. BAP-nya Pak bisa BAP-nya Pak Sil bisa Dan Pak Pak Syahrul Yassin Limpo kan sudah di BAP juga ya, bahkan sudah berapa kali Betul. saksi. Mhm. Dan salah satu transaksinya itu pasti buat kita ingat banget kalau kita panggil kembali memorinya, yakni foto ketika Pak Syahrul Yassin Limpo duduk berdua dengan duduk bertiga tepatnya dengan Pak Firly Bahuri gitu ya. Iya ya, betul sekali. Jadi duduk bertiga di sebuah gor di kawasan Tangki, Jakarta Barat kalau tidak salah ya, daerah Jalan Pangeran Jayakarta sana. Dan kemudian walaupun itu disangkal gitu ya Mas Hersu, tapi kan ini saksinya banyak sekali begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sesakti apa begitu ya Pak Firly Bahuri ini sehingga tidak ditahan sampai sekarang. Siapa yang menjadi backingnya? Dan siapa lagi kalau yang orang kemudian bernalar begitu kan, bernalar siapa ya yang ada di atasnya yang bisa membackingi Pak Firly Bahuri. Nah, Pak Firly ini kan bekerja untuk Bapak Presiden begitu. Kenapa Presiden juga ini kan sekarang KPK ranahnya udah eksekutif ya Mas Hersu setelah undang-undang KPK itu direvisi yang banyak pengamat hukum mengatakan bukan direvisi itu diobrak-abrik gitu sesuai dengan keinginan para penguasa begitu. Ya artinya ini tangan besar siapa begitu yang melindungi Pak Firly Bahuri sampai saat ini dan ada sandera apa sehingga Pak Firly ini dikhawatirkan ya ada dugaan akan ngoceh begitu ya akan mengungkapkan hal-hal begitu yang terlalu jauh begitu. Ya Ya, kita ya. prihatin banget lah dengan hal seperti ini. Ya, 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 ya. Dan ini bisa aja menguap di tengah jalan loh ya, bersama dengan pergantian presiden begitu. Oke, saya kira Betul. ini udah kita bahas tuntas ya soal soal KPK ini ya. Kita pindah ke topik yang lain. Yang mana Mbak Agi yang Anda usulkan Mbak Agi? Ini sepertinya soal kita masuk ke pilkada lah ya. Ini makin Ah, seru ini Mas ah, Hersu karena sekarang ini Caimin sudah bersuara. Kalau kemarin kan kita masih dugaan itu kan masih usulan dari DPW PKB Jakarta soal nama Anies itu, tapi belum ada rilis resmi atau kemudian deklarasi resmi dari PKB pusat dari DPP begitu kan Mas Hersu. Tapi sekarang Caimin ini kan sudah bersuara. Dia sudah mengatakan bahwa iya kemungkinan besar itu kan usulan dari DPW ya artinya DPP akan mengikuti tapi yang jelas ini yang menjadi pasangannya ini siapa kan melihat itu dulu ya artinya ini yang pertama sudah oke yaitu nama Anies tapi pasangannya siapa itu belum oke tapi ini yang menarik Mas Hersu ternyata nama Sohibul Iman itu tidak masuk dalam radarnya Caimin begitu malah dia mengatakan ya ada nama Andika Perkasa begitu tapi PDIP-nya mau apa enggak begitu. Ya, kalau soal Sohibul dia menyatakan nggak punya niat untuk memasangkan bahkan seperti itu. Jadi kelihatannya memang juga seperti saya bahas di Hair Sebelum Point ini buat Anies sendiri sebenarnya sudah selesai ya bahwa Nasdem, PKB dan PKS memang bahkan termasuk PDIP itu ingin mencalonkan Anies Baswedan begitu ya. Tetapi kan ini soal tawar-menawar siapa yang jadi wakilnya. Nah, kalau makanya kan kemudian para pengamat memperkirakan akan muncul poros ketiga begitu ya buat yang mengusung pasangan di luar Anies. Tapi saya kira buat PKS maupun buat Anies itu mereka kayaknya sulit untuk dipisahkan begitu. Tapi persoalannya Sohibul Imannya begitu yang jadi masalah karena kalau buat Anies misalnya kemudian dia tetap diusung oleh katakanlah 3 partai PKB, PDIP, kemudian dengan Nasdem dan tapi tidak bersama dengan PKS ya buat Anies pasti dia nggak cukup pede juga karena bagaimanapun mesin politik PKS kan solid dan kemudian pendukungnya boleh dibilang 100% lah dukung Anies Baswedan. Sebaliknya buat PKS juga begitu mereka tidak mengusung Anies Baswedan seperti yang kemarin itu waktu dia pertama kali mengumumkan akan mengusung Anies Sohibul Iman kan
Waduh, Betul. digeruduk rame-rame. Dan akhirnya berubah sikap lagi dan mendukung Anies Baswedan. Kan sebenarnya tadinya ada intensi dari apa, PKS untuk tidak untuk mengusung kader sendiri ya, yang itu juga sebenarnya sudah disampaikan Mhm. oleh Ahmad, Saihu, Presiden PKS ketika bertemu dengan Anies Mhm. Baswedan tidak lama setelah, Pilpres ya, setelah diputuskan oleh Mhm. Mahkamah Konstitusi, mereka kalah gitu ya. Ya dan Betul. pada waktu itu dia Mhm. menyatakan ini waktunya Anies untuk membalas budilah begitu, mendukung kader internal. Mhm. Dan Ya. kemudian betul-betul diumumkan kader internal walaupun DPP PKS menginginkan Anies Baswedan. Ya seperti itulah situasinya. Dan ini saya kira ada pengaruhnya dengan Kaisang nantinya, Mbak, ya. Betul. Kaisang dan Ridwan Mhm. Kamil kalau kemudian katakanlah terbentuk 3 poros, saya kira apalagi kemudian Anies tidak bersama dengan PKS gitu, itu Mhm. saya kira, Ridwan Kamil, itu, pede dipasangkan dengan Kaisang di Jakarta. Tapi kalau Anies tetap, bersama dengan PKS dan kemudian dapat tiket, saya kira tetap mereka nggak pede. Makanya itu kemudian kita lihat ada tanda-tandanya Kaisang sekarang mengincar posisi sebagai gubernur di Jawa Tengah, kan gitu Mbak Agi. Iya betul. Untuk soal PKS ini kita masih menunggu ya, karena kabarnya PKS setelah ada pernyataan dari PKB itu mereka akan menemui PKB dan juga akan menemui Anies begitu. Jadi mungkin akan melakukan kompromi. Nah untuk Kaisang yang di Jawa Tengah ini menarik ya Mas Hersu. Ini udah mulai dimunculkan di survei-surveinya. Dari survei top of mind, walaupun kalau dari survei top of mind itu nama Kapolda Jawa Tengah saat ini yaitu Ahmad Lutfi, Irjen Ahmad Lutfi itu masih kabarnya masih ada di atas begitu ya. Baru diikuti kemudian dengan nama Kaisang, Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah dan sebagainya. Tapi kalau elektabilitas dengan disebutkan nama, jadi ada alternatif nama di dalam pertanyaannya, kabarnya ada 21 nama. Ini survei dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia ya Mas Irsu LSI. Dan itu ternyata nama Kaisang itu muncul yang paling atas begitu, dikatakan demikian. Jadi ini kan menarik ya Mas Irsu, nama Kaisang tanpa adanya prestasi begitu ya, kemudian tanpa ada jejak dia berkarir di pemerintahan, dia juga sebagai pengusaha juga agak-agak kita tidak begitu jelas begitu ya Mas Irsu Iya. karirnya itu gimana begitu. Tapi bisa kemudian di top of mind dan ini kemudian disandingkan dengan survei hasil kepuasan kepada kinerja Pak Jokowi yang katanya masih 85%. Apa iya? Ayolah rakyat Jawa Tengah coba speak up begitu. Bagaimana kondisi yang sebetulnya ada di sana? Ya. Nah, tapi kalau saya justru lihatnya bukan seperti itu, Mbak. Saya lihatnya dengan dimunculkan di survei itu indikasi bahwa, oh ada intensi akan dimainkan di Jawa Tengah. Kelihatannya mereka Betul. mungkin mereka sudah sadar untuk di Jakarta berat ini. Tapi tetap saja, sebagai ketua umum partai misalnya gitu ya, Mhm. Kaisang nggak mau turun kelas, hanya menjadi wakil gitu. Jadi dia maunya tetap jadi gubernur dan peluang yang paling mungkin itu di Jawa Tengah. Tetapi persoalannya kan sebenarnya sudah ada Kapolda, Muhammad Lutfi ya, yang di sana ya, yang Oke. Ahmad Mhm. Lutfi ya, yang, sebenarnya ini, kan dia juga sangat dekat dengan Pak Jokowi yang disebut dulu sebagai geng Solo, karena dia pernah jadi pada Mhm. waktu Pak Jokowi Kapolresnya. pernah jadi Mhm. Wakapolres, terus waktu Pak Listio jadi Kapolres juga di situ gitu kan. Kemudian juga jadi Mhm. Kapolres dan jadi Kapolda di Jawa Tengah itu. Jadi dia Mhm. memang dikenal sebagai, geng Solo gitu ya. Artinya sebenarnya kemarin itu, eee, ke Pak Jo ke pencalonan Pak Lutfi ini mau tidak mau pasti ini, juga ada peran dari Pak Jokowi lah begitu, bagian dari upaya Pak Jokowi untuk menaklukkan kandang banteng untuk yang kedua kalinya. Kan kelihatannya begitu yang disiapkan ya dan Pak Ahmad Lutfi tentu sebagai Kapolda, ya pasti dia punya, infrastruktur yang sangat kuat di sana untuk memenangkan itu. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata tiba-tiba muncul nama Kaisang dan kemudian disebutkan bahwa Kaisang elektabilitasnya lebih tinggi dari, Pak Lutfi, terus Anda tanya, "Kok bisa ya?" Gitu pasti nanti Mbak tanya gitu ya. Selisihnya lumayan loh. Kaisang disebut 15,9%, Lutfi Iya. 12,7%. Ini rasanya kok rada nggak masuk akal gitu ya, ada seorang Mhm. Kapolda di sana yang karirnya lama di Jawa Tengah gitu, terus kemudian Betul. tiba-tiba, elektabilitasnya kalah dengan Kaisang. Padahal sebelumnya ketika belum nama Kaisang dia dianggap paling unggul dan sudah kerja ya, Mbak, ya, di berbagai, Ya. saya udah baca di berbagai sudut di Jawa Tengah itu sudah mulai ada baliho-baliho dia dipasangkan dengan Mhm. Tat Yasin, ya putranya Mbah Ya. Maimun yang waktu itu juga pernah menjadi wakil gubernurnya, Mhm. Ganjar Pranowo. Saya jadi Betul. nanti kalau ini serius ya, serius dari, Kaisang di Jawa Tengah, saya teringat, dengan Ganjar, Mbak.
Ini nasibnya Pak Lutfi bisa seperti Ganjar loh. Karena Ganjar dulu kan juga digadang-gadang gitu dan elektabilitasnya juga langsung naik ketika disebut dia akan diusung oleh Pak Jokowi. Tiba-tiba sebenarnya Pak Jokowi menyiapkan Gibran gitu ya. Sebenarnya itu cuman kamuflase lah, smoke and mirror lah gitu ya, mencalon menggadang-gadang Ganjar itu karena dipastikan bahwa nggak mungkin kan dipaksakan Ganjar dengan Gibran kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya memang Gibran yang disiapkan. Nah, sama nih Pak Lutfi, tapi sebenarnya yang disiapkan ini Kaisang. Tapi dalam kasus ini kelihatannya setelah lihat peluang di Jakarta berat, mungkin kemudian baru Kaisang dipindahkan ke Jawa Tengah. Saya sih lihatnya begitu, Mbak Aki. Iya, memang seperti itu Mas Hersu kalau saya berpikir juga. Jadi saya mengira-ngira bagaimana ya turbulensi yang terjadi di dalam Pak Jokowi kan seneng kata turbulensi itu. Turbulensi yang ada di dalam begitu, bagaimana Kaisang ini harusnya tadi ada di Jakarta dan sampai terakhir PAN masih mengatakan bahwa kalau seandainya ini akan tetap diinikan dengan dipasangkan dengan Ridwan Kamil begitu di Jakarta. Nah, tapi dengan munculnya dengan sudah seperti biasalah ini sebetulnya sudah jadi modus gitu atau sudah menjadi sudah berulang-ulang hal seperti ini di mana sebelum orang tersebut akhirnya muncul itu lembaga survei dulu yang munculkan lembaga survei membentuk branding, membuat framing gitu, membentuk opini begitu. Nah ini sama seperti itu ketika muncul lembaga survei memberikan hasil-hasil yang membuat dahi kita berkerut apa iya begitu kan ya, dan ini banyak sekali dibahas di media sosial ya, mereka tertawa begitu tidak percaya, bahkan ada yang mengatakan seseorang biasanya terkenal karena prestasi, kalau ini karena apa prestasinya, ada yang menjawab karena anak presiden gitu, karena berhasil menjadi ketua umum partai dalam waktu 3 hari dan sebagainya begitu ya. Jadi memang ini pola-pola lah, ini sudah pola-pola Pak Jokowi ini sepertinya berulang lagi begitu kan. Nah, tapi jangan diketawain dulu seperti kemarin sebelumnya Gibran juga diketawain dan akhirnya terpilih. Nah, cuman mungkin bedanya kali ini Pak Jokowi kan setelah tanggal 20 Oktober tidak jadi lagi presiden. Karena pilkadanya kan terjadi 27 November mungkin bisa berbeda. Tapi kalau soal cawe-cawe, soal menentukan sampai calon Pak Jokowi masih bisa. Gitu. Masih Mas Hersu. Jadi seperti disebutkan Mas Hersu tadi ya, sudah ada penggalangan gitu, penggalangan deklarasi. Kalau yang sebelumnya secara nasional pada saat Pilpres itu penggalangan deklarasi sampai di Senayan begitu ya. Dan kalau yang ini misalnya salah satu contohnya adalah di Kabupaten Pati pada pertengahan Juni kemarin sekitar tanggal 19-20-an lah ya. Itu Gimana ini, ada Mbak? Bukan di Sukolilo bukan ya? Bukan. Ini pendopo Kabupaten Pati ya. Dan kemudian di situ diberikan SK perpanjangan kalau tidak salah, SK perpanjangan kepada para kades begitu kan. Perpanjangan masa jabatan Mas Hersu, keberhasilan nih begitu. Di situ disebutkan juga bahwa mereka berterima kasih kepada Sufmi Dasko, wakil ketua DPR, dan juga kepada anggota DPR yang mewakili Pati begitu bernama Sudewo begitu, yang berhasil memperjuangkan aspirasi mereka. Dan kemudian dilanjutkan dengan deklarasi bahwa mereka menginginkan Sudewo menjadi Bupati Pati dan kemudian nama Ahmad Lutfi yaitu menjadi Gubernur Jawa Tengah begitu. Dan kita tahu Ahmad Dasko dari Gerindra, Sudewo ini juga Komisi 5 kalau tidak salah dari Gerindra juga begitu Mas Hersu. Kami Kepala Desa se-Kabupaten Pati dengan ini menyampaikan pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, dan Bapak Sudewo STMT, anggota DPR RI, yang telah mendukung lahirnya revisi Undang-Undang Desa. Kedua, kami Kepala Desa se-Kabupaten Pati dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudewo STMT untuk menjadi Bupati Pati dan Bapak Ahmad Lutfi menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Semoga perjuangan kita
mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jadi kita habis ini nanti langsung ke Hotel Merdeka. Di sana sudah dipersiapkan semuanya. Oke, sekali lagi, kalau kita mohon diteruskan ya, kalau kita mengucapkan Sudiwo Ahmad Lutfi, ya, jadi dengan menjawab 2 kali, yaitu menang 2 kali itu Pak ya. Siap, Sudiwo Ahmad Lutfi, Sudiwo Ahmad Lutfi. Terima kasih, langsung ke Hotel Merdeka. Kami Kepala Desa Kabupaten Pati dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudiwo STMT untuk menjadi Bupati Pati, dan kepada Bapak Ahmad Lutfi untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2024-2029. Jadi ini kan deklarasi ini kades loh ya, dan di tempat terbuka seperti itu sekarang udah nggak ada yang protes lagi, Mas Herssu cuma tertawa saja begitu, karena sudah untuk apa protes-protes gitu ya, tidak ada hasilnya juga, dan dianggap juga tidak melanggar, nantinya toh belum masuk ke masa pilkada begitu kan. Tapi sesudah dari situ itu dilukiskan mereka itu pergi ke Hotel Merdeka, dan di situ terjadi deklarasi kembali. Katanya salah seorang juru bicaranya mengatakan ada sekitar 85% lah itu yang menghendaki Sudewo menjadi Bupati Pati dan juga Ahmad Lutfi menjadi Gubernur Jateng. Dan itu jumlahnya kalau kepala desa se-Kabupaten Pati itu jumlahnya ada ratusan, Mas Herssu, mungkin sekitar 300-an begitu ya. Jadi ini memang pola-pola seperti itu sudah dilakukan. Tapi ternyata belakangan sekarang ini di pekan-pekan terakhir nama Kaisang malah justru karena bonyok begitu ya, elektabilitasnya di Jakarta kan bonyok banget nih gitu, rendah sekali. Jadi sepertinya yang akan diusung di Jawa Tengah ini adalah Kaisang. Persis kan? Ingat kan dengan skenario-nya Ganjar dulu kan? Ya, dulu kan seperti itu kan, Ganjar Pranowo kan digadang-gadang dia akan punya kedekatan, waktu itu belakangan baru Pak Prabowo. Orang bertanya-tanya apa pilihannya Ganjar atau Prabowo, ternyata kan belakangan kemudian ternyata Prabowo karena dia dipasangkan dengan Gibran. Saya kira kalau ini juga pasti kita bisa pastikan ini nanti kalau memang ini Pak Lutfi akan jadi korban gitu. Tapi persoalannya sekali lagi, apakah Pak Lutfi juga dan jajaran kepolisian mau ngalah gitu setelah Pak Jokowi juga tidak lagi jadi presiden kan gitu, kira-kira situasinya agak berbedanya gitu. Skenario awalnya sama antara Gibran dengan Pak Lutfi, tetapi endingnya bisa berbeda karena yang satu waktu itu Pak Jokowi masih jadi presiden, yang sekarang sudah tidak lagi jadi presiden nantinya pada pilkada. Kira-kira seperti itu Mbak Agi. Iya ya, dan kemudian memang ada sudah terdengar ya bahwa Pak Lutfi ini akan dijadikan Irjen Kemendak begitu, dan Pak Tito Karnavian juga sebagai atasannya begitu, maksudnya sebagai Mendagri begitu, juga mengatakan bahwa kalau seandainya nanti dari kepolisian itu memperbolehkan begitu, menghendaki ya bisa saja dengan pensiun dini dan kemudian menjadi pejabat di eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Naik bintangnya kan, bintang 3 dulu. Iya. Ya betul. Jadi ya memang begitulah sekarang Mas Herssu ya. Saya melihatnya kok begitu ya. Bahkan Pak Tito Karnavian mengatakan ya sekarang ini banyak dari TNI, dari Polri, bahkan pengusaha itu yang ingin menjadi melamar itu di open bid ya, seperti lelang terbuka begitu Mas Herssu ya. Dan kemudian mereka masuk begitu. Bahkan itu juga pengusaha ingin menjadi pejabat eselon 1 begitu. Dan itu dimungkinkan begitu. Sementara yang masih aktif mereka akan pensiun dini. Jadi ya bisa jadi juga Mas Herssu kalau seandainya ini dia tidak menjadi cagup, ada gula-gula lain yang sudah disiapkan gitu, yang tidak kalah tidak kalah pamornya begitulah ya, disiapkan untuk Pak Ahmad Lutfi. Karena Pak Ahmad Lutfi ini kan
dia nilai istimewa di kepolisian. Dia ini kan bukan Akpol, tapi kemudian menjadi Kapolda untuk Kapolda wilayah Jawa Tengah. Ini kan keren ini kan gitu ya. Jadi tidak main-main. Jadi tapi mungkin kalau untuk jabatan yang lebih tinggi lagi dia berat untuk jabatan bintang 3. Tapi saya menduga kemarin ketika dia dicalonkan sebagai menteri sebagai sekjen di Kementerian Perdagangan, ya sebelum dia pindah ke sana pangkatnya bisa dinaikkan jadi bintang 3 begitu, Mbak. Dan dari situ sebenarnya kemudian dia akan ke Jawa Tengah. Nah, jadi seperti itu tadinya tracknya tapi dengan yang saya dengar seperti itu. Tapi dengan situasi sekarang kita nggak tahu, dan sekali lagi persoalannya apakah bargainingnya Pak Jokowi masih sekuat sebelumnya gitu. Itu daripada sekjen sebuah kementerian dia lebih menarik menjadi gubernur Jawa Tengah dong, Mbak. Jelas. Iya ya, jelas kalau dari segi ini apa namanya prestisius lah. kekuasaan gitu ya, Mas Hersy, prestisius begitu ada di bawah ini sementara menjadi orang nomor 1 lah di sebuah provinsi, apalagi provinsinya itu adalah Jawa Tengah. Dan kalau saya lihat dia ada di situ, maka bisa menjadi kepanjangan tangan dari Pak Jokowi begitu kan. Tadinya kan seperti itu, sepertinya rencananya untuk 2029 begitu. Seperti halnya yang sekarang misalnya penjabat begitu kan, yang kemudian ada beberapa kasus penjabat yang sebagai gubernur Jawa Tengah itu kemudian dilaporkan gitu karena lebih cenderung kepada 02 kemarin pada saat Pilpres begitu ya. Nah, ini kan juga sekarang ini semua pilkada itu diantisipasi begitu untuk 2029. Tapi kalau ini kan artinya kepanjangan tangan. Tapi kalau Kaisang sendiri yang menjadi gubernur, itu kan memang sudah on the way, udah memang dia gitu yang disiapkan begitu kan Mas Hersul. Jadinya ya mungkin saya rasa ini salah satunya yang harus kita waspadai juga adalah keputusan untuk bansos itu diperpanjang begitu sampai dengan bulan Desember gitu. Dan nah, Jawa kita Tengah lihat itu daerah bansos ya, Mbak ya? daerah bansos karena 85% itu dikatakan oleh LSI itu salah satunya kenapa kepuasan kepada Pak Jokowi adalah soal bansos. Kenapa ada 15% yang tidak puas? Itu adalah karena bansosnya tidak merata, begitu katanya. Salah satu faktornya adalah itu begitu. Oke, Mbak Agi ya. Saya kira 3 topik itu kita yang perbincangan kali ini ya, Mbak Agi ya. Ya. Sampai ketemu lagi besok. Kami mohon pamit. Saya Arsbono Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.